Apabila ada tudingan intoleran, tudingan nih persepsi diskriminatif, oke? Kalau dulu nggak bisa dijawab, saya belum bertugas. Sekarang saya udah 5 tahun bertugas. Apakah ada diskriminasi? Apakah ada intoleransi? Apakah ada penindasan kepada keberagaman? Apakah justru muncul persatuan, kesetaraan, kebersamaan? Nah, itu lihat aja 5 tahun ini. Jadi saya mengajak pada semua mengubah cara menilai. Dari menilai berdasarkan kata orang, berdasarkan persepsi yang coba diciptakan, menjadi menilai berdasarkan kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi. Karena saya sudah memimpin selama 5 tahun. Lain kalau saya baru mau bekerja, saya sudah bekerja selama 5 tahun. Lihat aja di sini. Nah, itulah justru malah menggarisbawahi bahwa di Jakarta alhamdulillah persatuan terjaga, kesetaraan terjaga, keteduhan terjaga. Kami menjaga persatuan, membangun keteduhan, ketenangan. Orang merasakan, tapi orang tidak sadar bahwa di balik rasa tenang, rasa teduh itu ada usaha yang serius. Saya mendatangi semua kelompok. Paling kiri saya temuin, paling kanan saya temuin, paling bawah saya temuin, paling atas saya temuin, semua saya temui. Ada orang-orang yang kalau saya temui ramai jadi berita. Ada yang ketika saya temuin nggak pernah jadi berita. Tapi itu kan masalah pilihan media memberitakan yang mana, bukan? Sebagai gubernur, saya mendatangi semua, baik yang diberitakan maupun tidak, baik yang diramaikan maupun disepikan. Tapi tugas saya menjangkau semua, sehingga ada situasi apapun saya bisa menjangkau. Jadi ketika Jakarta 5 tahun ini alhamdulillah kita syukuri hubungan antar umat beragama tenang, teduh. Cek aja faktanya. Beberapa hari yang lalu muncul, nggak tahu sebetulnya gimana bertanya ini dengan proper. Muncul video Bapak dengan Rizik Syihab. Ketika konteksnya label, apa Bapak tidak khawatir nanti orang akan mengasosiasikan pertemuan atau video tadi, sorry kalau saya ambil dari sosmed tadi, dengan label-label tadi? Mas Riko, kenapa nggak tanya kenapa saya ketemu dengan kardinal beberapa hari yang lalu? Saya mau bahas itu juga. Sebelumnya saya tahu Bapak ketemu dengan kardinal beberapa kali. Exactly. Itu yang saya katakan. Disinilah letak yang saya sampaikan tadi. Saya ketemu dengan yang paling kanan, paling kiri, paling atas, paling bawah, semua pemimpin agama saya temui. Tergantung lawan membesarkan yang mana. Ya nggak mungkin lawan membesarkan Anies ketemu Pak Kardinal. Waduh, terciptalah Anies gambarannya sebagai orang yang toleran. Anies ketemu dengan PGI wilayah DKI Jakarta. Terjadilah Anies, wah toleran betul Anies tidak mau. Itu yang saya katakan tadi. Ya bagi lawan, ciptakanlah persepsi sesuai keinginan dia, ya nggak apa-apa. Saya sebagai warga Jakarta ini harus menjangkau semua. Tidak boleh saya bilang begini, saya menjangkau semua kecuali A, B, C, D. Nggak bisa. Ada undangan nikah, saya nggak mau nanti nikah takutnya rame. Tidak, ya undangan nikah saya hormati. Orang tua menikahkan anaknya dan mengundang saya untuk ikut hadir, saya dapat kehormatan. Kalau Mas Riko mantu, saya datang juga. Kalau kemudian tokoh ABCD mantu, dan saya tidak khawatir nanti diramaikan. Nggak apa-apa. Yang melenceng itu pikiran mereka, bukan langkah saya. Kalau saya datang ke tempat perjudian, saya datang ke tempat yang ada pelanggaran hukum, lah baru saya ini melakukan masalah. Lah kalau saya datang ke sebuah pernikahan yang disebut itu tempat majelis yang doanya sangat diterima, ya mulia betul kehadiran itu. Jadi saya nggak terlalu khawatir. Dan saya sering sampaikan, belajar dari sejarah. Sejarah itu membuktikan pelabelan-pelabelan lain-lain itu tidak akan bisa bertahan kecuali dia ditopang dengan fakta. Ketika tanpa ditopang sama fakta, maka dia akan lewat oleh waktu. 2017 segala macam label, sekarang 2022, silahkan buktikan. Kalau tidak ada, silahkan orang yang objektif, orang yang menggunakan akal sehat pasti menghapus itu. Memang di negara lain kalau kita komparasi memang tidak ada masalah juga. Joe Biden juga Barack Obama juga endorse Joe Biden. Cuma memang ada konsekuensi risiko yang diambil, memang ada, karena kondisi belum masuk ke rute pemilu kita, traiknya belum jalan. Nah, tentu Pak Jokowi akan mengambil pilihan itu. Dua pilihan yang diambil Pak Jokowi. Kalau endorse-nya benar, tepat pilihannya nanti, beliau akan selamat. Tapi kalau endorse-nya salah, tidak tepat, dan sudah mengikat di situ, tentu beliau punya konsekuensi. Kita paham sejarahnya Bang Panda. Bagaimana PSBY salah dalam endorse itu? Resikonya partainya digebukin. Kemudian prestasi beliau, mohon maaf, tidak dianggap. Kemudian setelah itu beliau jadi bulan-bulanan gitu. Karena dianggap Pak SBY tidak punya saham pada Pak Jokowi. Ya kalau punya saham Pak Jokowi nggak mungkin dong harus datang ke Hambalang gitu loh. Menunjuk ini loh yang terbengkalai. Kan kode itu nggak muncul harusnya. Nah itu artinya ke dalam konteks presiden bahwa dia harus memutuskan. Tapi ingat ada risiko besar.
Tapi kalau kemudian dia mengambil endorse itu kebermanfaatan yang merata representatif, itu juga tidak terlalu berisiko bagi dia. Karena artinya beliau bisa persamaan kepentingannya ada pada semua calon presiden. Kalau ciri-ciri spesifik yang sekarang Bang Pangi? Agak lebih memang udah kental gitu. Kodenya udah kental. Tapi persoalannya kan Pak Jokowi mengendorse semuanya sampai sejauh ini. Kecuali Mbak Puan, mohon maaf Bang Panda. Kalau Mbak Puan di endorse juga tinggi elektabilitasnya, jangan-jangan gitu. Ini kan belum kodenya baru endorse ke Mas Ganjar, Pak Prabowo, sekali-sekali Mas Erik, kadang-kadang yang lain gitu. Tapi kan memang kode ke endorse ke Mbak Puan belum. Nah ini yang menurut saya seberapa besar pengaruhnya endorse juga pernah saya temukan data 25% itu. Jadi pemilihnya Anies itu juga terpengaruh oleh endorse-nya Pak Jokowi, ada 22%, dan ke Pak Ganjar itu 32% pengaruh Pak Jokowi memilih Ganjar gitu. Ada pengaruh itu. Maka kemudian mungkin saja konteksnya mereka mencoba untuk mengendorse itu dalam prinsip bahwa persoalannya adalah bagaimana netralitas presiden. Dan menurut saya kelasnya Pak SBY patsunnya agak lebih baik untuk itu gitu. Buktinya begini, PLT ini pun juga hari ini kan tidak bisa netral kalau misalnya sumber kekuasaan dari presiden, dari menteri dan dari kepala daerah. Bagaimana mungkin kemudian kita memastikan pada ujungnya nanti jangan-jangan PLT ini kemana endorse-nya Pak Jokowi, disitulah PLT berterima kasih. Karena dia ngerti sumbernya bukan dari legitimasi rakyat, sumbernya dari presiden, dari menteri. Nah ini yang saya khawatirkan, di mana-mana Pak, mohon maaf, tidak ada yang namanya PLT itu 3 tahun, kemudian setahun ditambah lagi 2 tahun, ditambah 3 tahun, 4 tahun, nggak ada di dunia lain. Itu bukan PLT, bukan PJ, yang namanya PLT itu 6 bulan Pak, 6 bulan saja. Nah ini yang menurut saya rusak. Nah kalau kemudian itu ujungnya, bahaya, rusak demokrasi kita. Mudah-mudahan PLT yang dipilih oleh presiden, oleh menteri sekarang dan oleh gubernur, tidak itu ujungnya. Ini yang saya khawatirkan. Sekarang saja sudah kelihatan gerasak gerusuknya PLT gitu. Karena dia ngerti sumber kekuasaannya adalah dia harus berterima kasih kepada kekuasaannya, bukan kepada rakyat. Nah ini problemnya. Konkretnya apakah ini terkait dengan kemarin ketika perizinan ingin safari politik? Nah itu juga, kan itu ada juga gubernur, bupati, wali kota PLT. Mudah-mudahan kemudian soal yang mengizinkan, yang tidak mengizinkan itu pada kepala daerah sebetulnya kewenangannya. Tapi menurut saya ini adalah panggungnya Pak Anies sebetulnya, kalaupun dia hari ini babak belur ya, kemudian seolah-olah jejegal, tidak lancar melaju mobil ini, lampunya gelap misalnya, nggak terang lampu mobilnya. Tapi itu tidak masalah Pak, ini namanya underdog effect. Di mana-mana di Indonesia itu pihak yang terzolimi, orang empati terus. Dan itu juga jangan-jangan ada skenario di set, oh ini siapa yang operasinya gitu. Itu psikologis pemilih kita ya. Karena jangan-jangan saya khawatir bukan soal jegal itunya, tapi Mas Panda lebih bahaya lagi adalah kalau Pak Anies nggak dapat partai, itu lebih ngeri, itu baru jegal. Tapi kalau soal hanya lempar telur, hanya soal tidak ada izin kampanye, itu biasa saja, itu akan fenomena, justru itu akan mendulang elektoral beliau. Tapi kalau Anda melihat apakah kemudian koalisi perubahan Anies di dalamnya ada Nasdem, kemudian juga Demokrat, ini akankah langgeng tidak sih? Nah soal langgeng atau tidak langgeng kita lihat aja irisan pemilihnya. Pemilihnya misalnya pemilih basisnya Pak Anies ini ada di 4 partai. Pertama ada di PKS 18%, kemudian di Nasdem 16%, kemudian di Golkar jangan lupa ada 12%, di Demokrat ada 9%. Gerindra? Di Gerindra ada juga, angkanya tidak jauh beda dengan dengan Demokrat. Ada basisnya pemilih Anies itu di Gerindra juga ada. Nah artinya kalau kita lihat ceruk segmen pemilih irisannya, sebetulnya basis pemilihnya Anies agak melebar ke semua partai. Kalau mazhab pikiran positif saya, Anies itu bakal punya potensi diusung oleh partai manapun, kecuali PDIP dan PKB. Agak sulit karena irisan pemilih Mas Ganjar, pemilih PDIP itu strike tiket voting kepada Mas Ganjar itu 45%. Pemilih yang namanya pemilihnya Ganjar ke PKB itu ada angka 18%, jadi cukup besar. Nah di luar itu punya peluang untuk diusung oleh manapun. Artinya peluang Anies untuk diusung oleh partai koalisi manapun terbuka lebar. Dan tapi itu kabar mazhab lain, saya mengatakan lain. Misalnya hari ini kalau salah satu ada yang cabut saja, ada irisan yang tidak sesuai, misalnya PKS hari ini udah mulai ngomong, ya mau nggak Anies Prabowo gitu loh. Karena ini kan yang ditujukan menurut saya agak kurang tepat, mungkin agak meradang juga Pak Prabowo dijadikan sebagai wakil. Alasannya pertama adalah Gerindra elektabilitasnya tinggi, itu egosentrisnya juga tinggi. Ya. Bang Andre udah pengen komentar. Dari semua partai koalisi pengusung Pak itu Gerindra paling tinggi leading. Yang kedua, kotel efek gimana?
kalau Pak Prabowo nggak maju, nanti risikonya adalah elektabilitas partainya babak belur. Yang ketiga adalah ya ini Pak Prabowo sudah dideklarasikan jauh-jauh hari, kok bisa disampaikan jadi wakil presiden? Ini ngeledek namanya kan gitu. Nah, tapi kemudian ada juga asumsi mazhab ketiga. Oh nggak begitu, baiknya gini aja, mazhabnya kita ubah. Sekarang Pak Prabowo diusung oleh PKS kembali karena ada nostalgia masa lalu kan begitu. Irisannya masih sama. Kalau kita lihat pemilih PKS dengan Gerindra itu irisannya sama. Bahkan dalam data kita, pemilih PKS yang masih menginginkan Pak Prabowo itu masih ada di angka 16%. Dan pemilih PKS yang menginginkan Pak Anies 42%. Artinya masih ada titik temu, ada nostalgia. Tapi apakah mungkin PKS masih mengulang peristiwa itu gitu? Kira-kira siapa yang akan diakomodir? PKS apa Gerindra? Sesaat lagi terus di catatan demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama.